Halo teman-teman, terima kasih sudah melakukan pekerjaan rumah tentang Future Foursquare Game. Nah, video ini berikut ini adalah penjelasan singkat tentang Future Foursquare Game. Seperti yang sudah teman-teman sekalian lakukan, dengan menerapkan Future Foursquare Game di kehidupan atau karir personal, juga di karir unit di UPC, kuadran kita terbagi atas 4 kuadran. Nah, seperti ini pembagiannya. Kita akan membahas tentang Future Foursquare Game dari kuadran Forecasting Skills, Simulation Skills, Collaborative Gaming, dan kuadran keempat untuk Action. Ketika teman-teman melakukan future thinking, teman-teman membayangkan 10 tahun ke depan atas topik tertentu. Pada sumbu mendatar atau sumbu X dibayangkan topik itu akan membaik atau getting better, yaitu ke arah kanan sumbu X. Atau topik itu akan getting worse dan berarah memburuk atau berada di sebelah kiri sumbu X. Sementara itu, bila power kita gambarkan vertikal sebagai sumbu Y, maka ke atas semakin kita powerful dan ke bawah berarti kita less power. Bayangkan kedua skala di X maupun Y dari 0 hingga 10. Nah, penjelasan ini akan terbagi menjadi 4 kuadran berikut ini. Sebelum sampai ke 4 kuadran itu, mari kita lihat sebuah kutipan yang barangkali akan memberi gambaran pada kita mengapa future thinking perlu. Semoga pandangan tentang future thinking seperti kalimat mantra dari Barbara Max Harper, seorang pakar future thinking ini, kita juga menjiwai apa artinya berpikir masa depan. Menurut Prof. Hubbard, the future exists first in imagination, then in will, then in reality. Semoga apa yang kita pikirkan saat ini dapat membantu penentuan futures, private future yang kita bayangkan, dan pada akhir kita proses belajar hal ini dapat dicapai salah satunya dengan strategic management. Namun, sebelum sampai ke sana, mari kita lihat isi satu persatu dari kuadran yang kita sudah gambarkan sebelumnya. Kita akan belajar dari isinya dan maknanya seperti apa bagi langkah strategis kita demi masa depan yang bermakna. Nah, bila kita gambarkan kuadran ini seperti pada gambar berikut ini, forecasting skill, simulation skills, collaborative gaming, dan action. Dari 4 kuadran ini, kita akan lihat apa maknanya kuadran ini dan kaitannya dengan manajemen personal maupun unit kita di UPC. Berikut ini penjelasan 4 kuadran preferred future dikaitkan dengan strategi manajemen kita. Ujung dari futures thinking ini, ujungnya adalah strategic planning dan strategic management kita. Secara personal, secara kelompok, secara organisasi, secara korporasi atau institusional seperti dalam UPC. Kuadran pertama adalah kuadran forecasting skill. Kita perlu melakukan pemberdayaan diri kita atau unit kita untuk masa depan yang lebih baik. Dalam kuadran forecasting skill terdapat 3 saran untuk empowering. Yang pertama, predict your strategies. Bagaimana supaya kita berdaya? Strategi apa yang kita perlukan? Misalnya meningkatkan kapasitas pribadi atau unit. Yang kedua adalah reveal unexpected achievement. Misalnya begini, UPC ingin dikenal secara internasional. Nah, ukuran internasional apa yang dapat dicapai kalau kita less power? Sembari menumbuhkan power kita, maka kita dapat mencari ukuran yang kreatif yang menghargai keunggulan tertentu yang sudah ada dalam UPC. Cara lain dalam kuadran ini adalah look back to look the future atau look back to look forward. Dalam hal ini, kita menghargai sejarah, kemudian narasikan sejarah itu. Ada perkembangan yang dapat kita rasakan dan ini memberikan apresiasi kepada diri kita dan unit kita untuk maju. Nah, caranya adalah melihat misalnya capaian unit atau capaian pribadi kita dalam tahun yang lalu.
Nah, ini akan menimbulkan power yang lebih pada kita dan pada unit kita. Kemudian kita lihat di kuadran kedua. Pada kuadran kedua, simulation skills, topik future yang kita bayangkan di masa mendatang akan memburuk. Oleh karenanya, dalam kuadran ini kita akan berlatih bagaimana mengeliminir kasus-kasus yang kian memburuk itu dengan cara mensimulasikan masa depan. Untuk ini, manajemen strategi mengarah pada eliminasi kasus itu agar tidak memburuk. Caranya, eksplorasi perasaan orang lain atau unit atau antar unit. Ini akan mendorong kita untuk memberikan apresiasi atau penghargaan agar paling sedikit tidak terjadi perburukan. Yang kedua, envision alternative futures. Ya, kalau mau tidak memburuk, pilihlah strategi lain yang menunjukkan masa depan yang lain. Be creative, prinsipnya itu. Kita lanjutkan di kuadran ketiga, yaitu collaborative gaming. Dalam kuadran ini, power kita sudah memadai. Oleh karena itu, tujuan kuadran ini adalah memusatkan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencapai masa depan yang lebih gemilang. Saran saya, dalam manajemen strategi berarti kita mainkan kolaborasi itu. Caranya tentu menciptakan kolaborator-kolaborator baru dengan beberapa unit lain, dengan personil lain, bahkan dengan external collaborators. Ini akan mempercepat strategi winning solution. Kemudian yang kedua, ingatlah, ada peran-peran unit atau personil lain yang akan saling silang dengan peran kita. Maka kita saling mainkan, saling berdayakan. Itu kunci di kuadran ketiga. Kuadran terakhir. Pada kuadran keempat, yaitu action, keadaan topik futures yang dipilih semakin memburuk. Tetapi kita memiliki power untuk mengubahnya atau mengeliminasi keadaan memburuk itu, dan dengan demikian kita akan berlatih melalui strategi menggunakan power kita melakukan eliminasi perburukan itu. Aksi kedua kita adalah membuat roadmap of action yang mengeliminasi perburukan itu. Nah, demikian teman-teman penjelasan singkat, suatu pemicu bagi kita untuk berpikir strategis dan melakukan strategic management bagi personal atau unit kita dalam UPC. Kita akan jumpa dalam aktivitas real nanti minggu depan, 31 Maret 2021. Terima kasih, sampai bertemu.